Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana kabarnya Bu? Bu, bapak-bapak sehat semua? Alhamdulillah. Ini malam keberapa Bu? Ramadan? 8. Malam ke-8. Waktu Ramadan pertama, Hujan. saya pikir ini jadi nggak Ramadan. Jamaahnya cuma satu baris. Nunggu pengumuman nggak datang-datang, nggak terdengar-dengar. Hujannya lebat. Saya coba tanya di tempat yang lain sama apa enggak. Ternyata tidak berbeda, sama. Dikiranya belum Ramadan. Alhamdulillah malam ini lebih banyak dari waktu yang pertama. Sudah 1 pekan kita di bulan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, Amin. kemauan untuk mengisi Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang disiapkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai ibadah sunat seakan-akan seperti ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib nilainya dilipat gandakan hingga 10 kali lebih baik, dan bahkan ada satu malam yang menurut Al-Quran dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau ada orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini, tidak mengisinya dengan amal kebaikan, sungguh dia adalah orang-orang yang rugi. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita malam hari ini adalah meningkatkan iman dengan bersyukur. Nah, kata Rasulullah dalam hadisnya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa juga berkurang, bisa pasang, bisa surut. Ya. Ibaratnya air laut, satu saat dia pasang, satu saat dia surut. Demikian juga iman kita sebagai manusia yang biasa juga kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Kadang-kadang kita semangat ibadah, ya kan Bu? Oh, kadang-kadang sholat malam itu maunya 12 rakaat, paling tidak 10 atau 8. Ya, kadang-kadang buru-buru 2 rakaat, males banget. Nah, kalau lagi mood, lagi mood, apa lagi moodnya? Lagi pengen sholat yang banyak. Pagi sholat duha pun begitu. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang tidak. Kenapa? Karena iman kita kadang pas lagi pasang, lagi naik, lagi bertambah, maka kita semangat ibadah. Tapi kalau lagi down, ya, banyak problem, biasanya kita ini jadi malas ibadah karena iman kita sedang turun. Makanya
Kita jangan terlalu berlebihan dalam memarahi anak kita tatkala anak kita sedang malas. Dia sedikit. Jangan berlebihan. Kita boleh marah sama kita, tetapi jangan berlebihan. Karena dari itu, jika mereka sedang suntuk, banyak masalah, biasanya malas. Kita pun begitu. Bapak-bapak pernah nggak mengalami malas sama ibadah? Pernah nggak? Nah, Pernah. Nah, ternyata itu ada sebabnya. Ya. Kadang-kadang orang itu malas ibadah disebabkan karena ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, sesuatu yang kurang bersih. Jadi ibarat kalau darah kita kotor, alirannya kurang bisa lancar, banyak kolesterolnya misalnya, sehingga badan kita semua merasa sakit, asam urat timbul, ya. Kemudian diabetes naik, asam lambung naik. Di saat-saat itu karena darahnya tidak lancar. Ini secara isinya, dia kasat matanya. Yang tidak kasat mata ternyata dalam kitabnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Hajj juga menyebutkan bahwa min syu'il dzunub, sebagian daripada yang menyebabkan seseorang itu malas ibadah adalah karena ada sialnya dosa. Jadi kalau ada dosa, nah dosa ini macam-macam, kadang-kadang makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah itu dari cara kita memperolehnya atau memang jenis makanannya yang haram yang termakan oleh kita bisa menyebabkan kita ini menjadi terkena sialnya makanan yang haram, sehingga tidak ada gairah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka iman jadi turun. Nah, bagaimana supaya iman jadi naik? Ya, jadidu imanakum biqouli la ilaha illallah. Perbaharulah iman itu dengan cara mengucap kalimat la ilaha illallah dalam arti yang sebenarnya. Bukan sekedar kita mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi kita benar dengan pengakuan kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita mesti harus mengikuti aturan Allah. Itu makna la ilaha illallah. Kita harus tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang kita taati kecuali Allah. Ya. Makanya kita juga harus meneliti apa benarnya saja ini tadi makan sesuatu yang syubhat. Boleh jadi kadang-kadang kita tidak sengaja kita belanja beli ayam, taunya ayam tiren, kita nggak tahu. Sudah masuk kan kita nggak tahu, ya nggak tahu memang. Tapi situlah yang menjadi tanda-tanda, sebagian dari tanda-tanda kita ini malas beribadah, iman kita sedang turun disebabkan karena ada barang yang haram masuk dalam tubuh kita. Salah satu Imam Asy-Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Maqri, makamnya ada di Mesir. Saya pernah biasa hadir di makamnya Imam Syafi'i berdekatan dengan makamnya Imam Maqri. Anehnya, makam seorang murid dengan seorang guru berbeda. Imam Maqri itu makamnya tidak dirawat, banyak penuh dengan debu, jarang orang berziarah ke tempat itu. Sementara Imam Syafi'i setiap orang berziarah, banyak orang yang berziarah ke tempat itu. Ini guru dan murid. Ternyata tidak selamanya seorang guru popularitasnya melebihi daripada murid. Kadang-kadang murid lebih populer daripada.
Imam Syafi'i pernah berguru dan bertanya kepada Kiai Waqi, hanya persoalan tidak bagusnya hafalan. Imam Syafi'i mengatakan, "Sakautu ila waqi'in su'a hibbi wa arsyadani ila tarkil ma'asi." Aku mengadu pada guru Syekh Waqi tentang persoalan jeleknya hafalanku. Apa nasihat beliau? Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Jadi maksiat itu bisa menghambat terhadap bagusnya hafalan. Ini Imam Syafi'i masih merasa hafalannya nggak bagus, apalagi kita. Maksiat Imam Syafi'i apa? Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Nah, di sini menunjukkan bahwa keimanan itu akan turun ketika orang itu banyak maksiat. Maksiat bisa ditimbulkan oleh mata kita, maksiat bisa ditimbulkan oleh mulut kita, maksiat bisa ditimbulkan oleh telinga kita, bisa disebabkan oleh hati kita yang merasa tidak senang kepada orang lain. Ada rasa sirik, rasa iri, rasa dengki, dan sebagainya. Itu bagian daripada maksiatnya hati kita. Itu yang menyebabkan kita ini banyak masalah hati kita tidak plong kepada orang lain. Salah dengan orang lain, atau orang lain salah dengan kita, lalu kita benda, kita tidak mau memaafkannya. Itu beban bagi kita. Dan itulah yang menyebabkan iman kita menjadi turun. Termasuk salah satunya adalah kurangnya rasa syukur kepada Allah. Meningkatkan iman itu bisa dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah juga kita harus berterima kasih kepada sesama manusia. Luqman Al-Hakim, ya, di dalam Al-Quranul Karim, pesan yang pertama kali dalam persoalan syukur. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Surat Luqman ayat 12. Dan sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Apa isi hikmah? Ajaran pelajaran yang diterima Luqman dari Allah, anishkur lillah, agar kamu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, hakikatnya syukur itu akan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Siapa orang yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Hadirin Bapak Ibu sekalian saya hormati. Maka dari itu Rasulullah pernah berdoa tentang keadaan di mana Rasul kepingin menjadi golongan orang yang sedikit. Ya, Allahumma ja'alni minal qalil. Sahabat bertanya, Rasul kenapa engkau berdoa seperti itu? Kok ingin dijadikan sebagai golongan orang yang sedikit? Rasul mengatakan, bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa qalilun min ibadiyash syakur." Sedikit sekali dari hamba-hamba ini yang mau bersyukur. Nah, karena itulah maka kita diperintahkan oleh Allah agar senantiasa ingat kepada Allah dan bersyukur. Jangan lupa. Wadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat pula kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfurun, dan jangan kamu ingkar. Kenapa kita harus bersyukur? Bersyukur itu berterima kasih. Bersyukur itu bahasa Arab yang asalnya dari kata syakara yashkuru syukran.
artinya berterima kasih. Nah, kita juga harus berterima kasih kepada manusia. Kalau kita nggak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kata Nabi, siapa orang yang enggan tidak mau bersyukur, berterima kasih kepada sesamanya, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena Allah memberikan kenikmatan itu mesti melalui manusia, orang lain. Karena itu ketika orang lain berbuat baik kepada kita, kita mesti harus berterima kasih kepada dia. Maka kalau ada orang beri kepada kita ucapkan apa? Terima kasih, alhamdulillah. Kenapa? Dia menjadi perantara sampainya nikmat itu kepada kita. Meskipun ajaran Islam mengajarkan bahwa kalau kita memberi, jangan kamu berharap terima kasih. Tapi bagi kita yang diberi, maka kita harus berterima kasih. Meskipun hakikatnya terima kasih itu, syukur itu, pujian itu hanya milik Allah. Terbukti apa? Kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu mengandung 4. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ini ada 4. Ya. Pujian itu memang hakikatnya untuk Allah, tetapi prakteknya ini ada yang pujian itu. Pertama, pujian qadim ala hudud. Yang kedua, hudud ala qadim. Yang ketiga, qadim ala qadim. Yang keempat, hudud ala hudud. Apa ini maksudnya? Qadim ala hudud, pujian dari yang maha dahulu kepada yang baru. Pujian Allah kepada makhluknya, termasuk pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pujian qadim ala hudud. Pujian hudud ala qadim, pujian baru. Ya, pujian makhluk kepada Sang Khalik. Kita mengucapkan alhamdulillah. Yang diajarkan oleh Allah kalimat tahmid ini, alhamdulillah ini kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat. Apalagi di luar sholat banyak sekali kita ucapkan itu. Tapi apakah benar bahwa pujian kita alhamdulillah itu benar-benar merasuk dalam hati? Itu persoalan. Kadang-kadang kita alhamdulillah itu hanya pemanis bibir. Sayangnya di situ karena sudah sering diucapkan sehingga tidak terkesan dalam hati. Padahal sebenarnya kalimat itu luar biasa. Ya. Maka Allah ajarkan di alhamdulillah segala puji bagi Allah. Artinya yang layak dipuji hakikatnya Allah, bukan kita. Kalau kita bisa memberi, kemudian kita dipuji oleh orang yang kita beri, maka hakikat kita kembalikan alhamdulillah. Sebenarnya Anda tidak layak memuji saya, karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada saya lah, sehingga saya mampu memberikan sesuatu kepada Anda. Kalau Allah mencabut nikmat dari saya, maka saya tidak akan bisa memberikan sesuatu apapun kepada Anda. Nah, disinilah dengan memuji Allah dan kita paham siapa sebenarnya yang layak dipuji. Yang lainnya hanyalah Allah. Maka tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa hebat, karena kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Karena bukan milik kita. Ilmu yang kita miliki kadang-kadang bisa membuat orang menjadi sombong. Wah, saya hebat, saya hafal Quran, saya menguasai kitab seluruh hadis, kutub tis'ah saya hafal. Jadi sombong. Padahal kalau Allah mencabut hafalan Al-Qur'annya, sedikit saja dia jatuh, kemudian kepalanya membentur dan konslet sedikit, semua hafalan bisa hilang dalam tempo sekejap. Tak percaya? Banyak orang yang tadinya jenius, hebat, profesor, begitu dia sakit kena stroke, linglung, enggak apa-apa. Jangankan mengingat hafalan yang dia sudah hafal,
Anaknya sendiri saja dia tidak tahu. Bayangkan. Istrinya kamu siapa? Siapa kamu? Istrinya itu. Padahal setiap hari dekat dengan dirinya. Dan begitu dia dicampur oleh Allah kemampuannya semuanya hilang semua. Karena itulah maka semua apa fasilitas yang kita nikmatinya adalah nikmat dari Allah. Maka kalimat yang banyak terulang di dalam Al-Quran adalah sebuah pertanyaan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau Bapak Ibu sekalian hafal ayat ini berarti sudah hafal separuh dari surat Ar-Rahman. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali diulang berapa kali? 38 kali atau berapa kali? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak sekali. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان dan seterusnya. Itu diingatkan agar kita supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karena yang manakah yang kamu dustakan baik jin dan manusia? Kita manusia dan jin, ingatkan itu. Nikmat manakah baik jin dan manusia yang kamu dustakan? Kamu bisa berdiri, kamu bisa merasakan kenikmatan lezatnya makanan. Mata kamu bisa menikmati cantiknya wajah wanita yang kau puja. Coba kalau mata kita dikurangan oleh Allah dengan adanya katarak, tidak bisa melihat, bagaimana? Dicampur sedikit saja nikmat Allah. Gigi kita diambil kenikmatannya oleh Allah, sakit. Sedikit saja masuk sesuatu makanan ke dalam gigi kita yang lubang, sakit. Kita sehat, lupa kalau kesehatan gigi itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang berarti, inilah yang saya sampaikan. Waktulah batasnya kita untuk berbicara lebih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan menggugah kita, meningkatkan keimanan kita, berarti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur adalah sebab daripada iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.